Film kali ini menceritakan tentang kejadian di mana alien menduduki bumi dengan cara mengendalikan manusia agar saling membunuh. Di awal film kita diperlihatkan sejumlah prajurit yang menghadang kedatangan alien. Dan kemudian sepasang kekasih bernama Oleg dan Alyona sedang berkencan di sebuah restoran. Oleg adalah anggota militer angkatan udara dan Alyona adalah dokter militer. Sedangkan di sebuah pesawat yang hampir mendarat, mesin tiba-tiba mati dan jatuh tanpa arah. Ternyata semua listrik di seluruh bumi juga padam, kecuali kota tempat Oleg dan Alyona berada. Setelah itu mereka dikagetkan dengan berita darurat dari pemerintah mengenai teror dari beberapa daerah di Rusia dan seluruh dunia. Jutaan manusia tewas dan beberapa menghilang tanpa diketahui sebabnya. Kemudian pemerintah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Mayor Delmatov untuk memeriksa wilayah terdampak. Di tempat ini mereka menemukan mayat berserakan di mana-mana tanpa diketahui siapa yang melakukan pembantaian. Dan tiba-tiba, salah satu anggota militer bernama Kolya diserang oleh makhluk misterius. Semua tim bergegas menuju asal suara tembakan. Setelah menyerang Kolya, makhluk misterius itu melompat dari lantai 10 dan berhasil kabur. Sedangkan Kolya, semua tulang rusuknya patah akibat serangan tersebut. Dengan cepat, tim medis segera membawa Kolya ke helikopter untuk dievakuasi. Berpindah ke berita, pemerintah Rusia meminta semua prajurit untuk kembali aktif dalam kesatuan. Di sini kita diperlihatkan satu anggota militer bernama Yura. Ia tinggal bersama sang ibu yang menderita amnesia. Setelah mendapat surat panggilan militer, malam itu juga Yura pergi menuju pangkalan militer. Setibanya di pangkalan, Kolonel Kaya, pemimpin misi penyelidikan, memperkenalkan Yura kepada prajurit lainnya. Kolonel Kaya langsung menjelaskan bahwa tim yang dikirim sebelumnya tak ada yang kembali, semua kontak terputus. Sedangkan jutaan korban yang tewas diidentifikasi sebagai keracunan zat kimia yang tidak dikenal. Di malam harinya, saat Yura bersama Oleg, Alyona juga tiba di sana sebagai dokter medis. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi, pangkalan militer sedang diserang. Semua pasukan segera bersiap siaga dan terjadilah pertempuran. Ketika pagi tiba, mereka dikejutkan dengan ratusan mayat beruang yang menyerang markas berserakan di luar benteng. Sedangkan di ruang pengobatan terlihat Alyona sedang mengobati kaki Oleg yang terkilir. Di ruang rapat, para pemimpin militer membahas tentang manusia yang memiliki kemampuan khusus, semacam sensor deteksi yang tidak dimiliki semua orang. Salah satunya bernama Sasa. Ia bisa mendeteksi keberadaan musuh dari jarak yang cukup jauh. Dalam penglihatannya, ia melihat jutaan manusia yang sedang dikendalikan oleh orang yang memiliki kekuatan pengendali. Di asrama militer, ketika Oleg dan Yura sedang membicarakan keluarga mereka, Alyona datang menghampiri untuk melanjutkan pengobatan kaki Oleg. Sedangkan Kolonel Kaya dan Mayor Delmatov bersama pasukannya mereka bersiap menuju kota di mana pasukan sebelumnya menghilang. Yura juga ikut dalam misi tersebut. Di perjalanan, Yura dan prajurit lain membahas tentang jutaan orang yang tewas. Yura mengatakan hanya tersisa 0,5% manusia yang selamat. Artinya setiap satu orang yang selamat ada 1.000 orang yang tewas. Setibanya di kota, mereka melihat gedung-gedung telah runtuh, terlihat seperti ada sesuatu yang mendarat. Kembali ke berita, sejumlah masyarakat panik akibat zona karantina. Dan mereka melakukan demo dengan membuat kekacauan. Ancaman perang sudah di depan mata, namun pemerintah Rusia tidak dapat memastikan siapa musuh yang akan diperangi. Pemerintah segera menugaskan beberapa tim, dan salah satu tim dipimpin oleh Yura untuk menuju kota kecil bernama Kirov.
Seorang reporter bernama Olya juga ikut serta dalam tim Yura. Setelah memasuki kota Kirov, mereka membagi dua tim untuk menelusuri kota tersebut. Sialnya, salah satu anggota tim tertusuk bilah besi saat membuka kontainer. Terpaksa mereka meninggalkan yang terluka di salah satu gedung yang dianggap aman. Di markas, Mayor Delmatov mengirim Alyona untuk mengobati salah satu pasukan tim 7 yang dipimpin Yura. Saat pagi tiba, Dr. Alyona dan Oleg tiba di kota Kirov dan bergabung dalam tim Yura. Setelah memeriksa kaki yang tertusuk, Alyona mengatakan kalau kakinya harus diamputasi karena infeksi. Esok harinya, saat semua tim mempersiapkan sarapan mereka, Yura mengawasi lokasi dari arah jendela, dan dia curiga pada satu toko dengan pintu yang terbuka. Alyona segera meminta rekaman pada Olya saat memasuki toko tersebut. Dan benar saja bahwa pintu itu sebelumnya tertutup. Semua tim langsung bergerak menuju toko tersebut. Namun setelah menggeledah toko, mereka tidak menemukan siapapun, kecuali bekas makanan yang terjatuh di lantai. Kemudian mereka memasang jebakan di toko itu untuk menjebak musuh. Berpindah ke Sasha yang sedang bersantai di taman, makhluk alien bernama Ed menghampirinya. Ed mengatakan kalau Sasha memiliki kekuatan seperti mereka. Ed meminta Sasha untuk ikut bersamanya. Dan tiba-tiba, Kolonel Kaya datang memanggil penjaga karena mengetahui ada penyusup. Namun, Ed berhasil memanipulasi pikiran penjaga dan kolonel. Kolonel yang mereka lihat berubah menjadi Ed, dan Ed menjadi kolonel. Saat itu, Kolonel Kaya sangat bingung karena para penjaga menodongkan senjata ke arahnya. Ed mengatakan bahwa dirinya berada di pihak manusia. Ed menjelaskan bahwa 160 juta manusia telah dikendalikan oleh alien seperti dirinya. Mereka ingin menguasai bumi karena planet tempat mereka tinggal telah hancur. Karena melihat kekuatan Ed, Kolonel menyepakati bantuan dari Ed. Kembali ke Yura, malam harinya mereka menemukan pergerakan di sebuah toko yang telah dipasangi jebakan. Mereka langsung bergerak melakukan penyergapan. Namun, tim Yura hanya mendapati anak kecil yang sedang terluka akibat jebakan yang mereka buat. Karena merasa bersalah, mereka membawa anak tersebut ke pos untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah anak itu tersadar, ia mengatakan kalau semua orang telah tewas. Hanya dirinya lah yang tersisa. Tiba-tiba, anak itu membunuh satu prajurit. Yura yang melihat itu langsung membunuh anak tersebut. Kembali ke pangkalan militer, Ed berusaha menjelaskan maksud kedatangan bangsanya ke bumi. Ed mengatakan bahwa alien yang mengendalikan manusia bernama Ra. Untuk bisa menghentikan Ra, ia membutuhkan Sasha untuk melacak keberadaan Ra. Lanjut di posisi Alyona, tiba-tiba mereka mendapat serangan rudal beserta serangan dari manusia bersenjata yang sangat banyak. Karena banyaknya musuh, tim Yura hanya bisa bertahan dengan perlawanan seadanya. Sedangkan di markas, semua tim kecil yang dikirim mengirimkan sinyal bantuan termasuk tim Yura. Setelah berhasil meyakinkan Kolonel Kaya, Ed bersama Sasha segera menuju ke markas pos Mayor Delmatov. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Mayor Delmatov. Di sini, Ed segera meminta tempat yang sunyi agar Sasha bisa berkonsentrasi untuk menemukan keberadaan Ra. Setelah lokasi Ra ditemukan, mereka segera bergerak untuk menyergap. Sebelum mereka berangkat, Sasha mengatakan kalau Ra sudah melihat keberadaannya. Ketika dalam perjalanan, Kolonel Kaya baru menyadari kalau Sasha tidak berada dalam kelompoknya. Ed langsung menjelaskan kalau Ra telah melihat keberadaan Sasha. Berada di dekat Sasha akan sangat beresiko. Kolonel Kaya langsung menghentikan perjalanan. Ia meminta semua tim untuk kembali ke markas demi menyelamatkan Sasha.
Namun puluhan rudal sudah meluncur di atas mereka menuju tempat Sasa. Dan rudal itu langsung mendarat, menghancurkan apa saja yang dihantamnya. Kolonel Kaya sangat marah kepada Ed, karena Ed telah mengorbankan Sasa. Ed menjelaskan kalau Sasa ikut bersama mereka, rudal itu akan menghantam mereka tanpa ampun. Sementara itu, Yura dan tim bersama Oleg dan Elyona bertemu dengan Mayor Delmato. Mereka juga ikut bergerak menuju lokasi Ra dengan arahan dari Ed. Setelah mereka memasuki kota Kirot, mereka dihadang manusia bersenjata yang dikendalikan oleh Ra. Setibanya di pintu masuk, Ed langsung menuju ke tempat Ra bersama Yura. Sedangkan Mayor Delmatov mempersiapkan formasi untuk mempertahankan pintu masuk. Melihat situasi semakin memburuk, Mayor Delmatov memerintahkan Oleg dan Kolonel Kaya untuk memasuki gedung. Sementara itu, Ed dan Yura telah tiba di puncak gedung. Tanpa bicara, Yura langsung menyerang Ra. Namun, Yura dengan mudah terlempar hingga hampir jatuh dari gedung. Berikutnya, Ed dan Ra langsung bertarung. Di sini, Ed berhasil mengalahkan Ra dengan bantuan Yura yang memasukkan peledak ke tubuh Ra. Setelah Ra dikalahkan, jutaan manusia yang dikendalikan tewas seketika. Yura bertanya ada berapa jumlah makhluk seperti Ed yang akan menyerang bumi. Ed hanya mengatakan kalau jumlahnya sangat banyak dan ada jutaan. Manusia harus siap menyambut kedatangan mereka dengan mengumpulkan semua ras manusia yang masih tersisa di bumi. Di sini, Ed menjelaskan kalau sebenarnya ras mereka adalah dewa bagi manusia di masa lalu. Ra menciptakan agama untuk manusia agar manusia berhenti berperang dan terus menjadi manusia yang lemah. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia menjadikan agama sebagai alasan untuk berperang dan terus membangun teknologi hingga menjadi kuat seperti sekarang. Di sini, asisten reporter bernama Rock bertanya kepada Ed, kenapa tidak membantu sebelum 8 miliar manusia tewas? Namun Ed menjelaskan kalau ia melakukannya, kapal perang akan berada di mode bertahan dan bumi akan segera dimusnahkan. Di sini, Ed menawarkan cara untuk melawan rasnya. Namun Kolonel Kaya dan Oleg tidak terima karena rencana Ed keluarga mereka telah dikorbankan. Ed menjelaskan kalau manusia yang tersisa akan menjadi awal peradaban baru dan dia akan menjadi Tuhan untuk manusia. Mendengar itu, Rock marah. Ia mengatakan Ed bukan Tuhan, Ed adalah iblis. Elyona langsung menodongkan senjatanya, namun Yura menghentikannya karena Yura menganggap Ed adalah harapan terakhir mereka untuk melawan alien. Tiba-tiba Rock mengambil pisau untuk menusuk Ed, namun yang ditusuk Rock bukan Ed, ia malah menusuk Kolonel Kaya. Lanjut, Oleg menyerang Ed, namun Yura menghentikannya dan mereka langsung bertarung. Saat Yura ingin membunuh Oleg, reporter Olya menembak Yura hingga tidak berdaya. Oleg langsung berdiri dan menembak Ed. Namun Ed membuat ilusi seakan semua orang yang dilihat Oleg adalah Ed. Tiba-tiba Rock yang tersadar dari ilusi langsung mendorong Ed dan terjatuh bersamanya. Hingga akhirnya Rock dan Ed tewas di tempat. Setelah itu kapal perang alien muncul dari langit dan mendarat tepat di atas kota. Oleg yang menyadari sesuatu langsung mengambil alat yang diambil Ed dari tubuh Ra dan pergi meninggalkan Yura menuju kapal perang alien. Setelah memasuki kapal, mereka bertiga terkejut karena ada jutaan ras alien sedang hibernasi menunggu kebangkitan. Oleg mencoba menembaki tabung hibernasi untuk membunuh bangsa alien, namun tidak akan ada cukup waktu. Di sini, reporter Olya berinisiatif memecahkan pipa cairan hibernasi, dan ternyata cara itu berhasil. Setiap tabung hibernasi yang terhubung ke pipa langsung padam, dan alien yang berada di dalamnya tewas seketika. Melihat itu, Oleg dan Elyona langsung menghancurkan setiap pipa yang mereka lihat. Namun saat tinggal satu pipa yang tersisa, Elyona kehabisan waktu. Untungnya yang tersisa adalah sekelompok anak alien. Oleg yang melihat itu tidak tega untuk membunuh mereka. Pada akhirnya mereka bertiga membesarkan sekelompok anak alien. Dan selanjutnya,
film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudah kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe, apa channelnya? Baru bikin barang masuk deh.